Selamat datang di Business Out, sebuah channel yang membahas tentang adopsi teknologi digital untuk pertumbuhan bisnis dan karir Anda. Akhir-akhir ini kita mengetahui apa yang terjadi dengan bumi kita, sebuah pandemi dari virus yang bernama COVID-19 atau Corona. Menurut saya sangat dibutuhkan untuk kita mencari informasi dan memahami terkait dengan kondisi tersebut. Banyak penyedia informasi yang terpercaya yang memberikan informasi yang bisa berguna untuk kita mengatasi ataupun melawan dari penyebaran virus ini bersama-sama. Selain website-website seperti WHO ini, banyak juga pihak-pihak yang meluangkan waktu, mendedikasikan waktunya itu untuk memberikan atau mengumpulkan data-data sehingga orang-orang bisa mengetahui secara pasti berdasarkan data apa yang terjadi di luar sana tentang virus ini. Johns Hopkins University yang membuat sebuah dashboard berdasarkan data yang mereka kumpulkan tentang kondisi yang terjadi di negara-negara lain. Tentunya kendala dari dashboard ini adalah dia hanya memberikan sebuah informasi yang terbatas, sehingga jika kita ingin mengetahui lebih dalam atau bahkan kita ingin berkontribusi menjadi sangat terbatas. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana saya ingin melihat secara personal data tersebut, apakah ada yang bisa kita temukan. Oke, ini data dari sumber yang saya download. Datanya memang sangat terbatas, jadi kita cuma bisa melihat ada tanggal. Ini adalah negaranya, country-nya. Ini jika ada provinsi atau state-nya. Coba kita lihat aja langsung. Yang pertama tentunya kita ingin melihat negara. Coba kita tambahkan case type-nya di sini. Oke. Yang pertama ingin saya ketahui adalah 10 negara yang paling top terkena virus ini. Jadi coba kita filter saja. Top 10 cases. Oke, coba. Ini untuk confirm dan dead. Recovernya, saat ini recovernya datanya tuh nggak ada ya. Sepertinya datanya kurang akurat ya. Oke. Kita lihat dulu. I've created a clean dataset that combine case recovery. Oke, kita coba lihat ini. Kita download saja. Oke, kita coba lihat apa yang bisa kita temukan. Nah, di sini bisa kita lihat Indonesia sendiri itu ini sampai dengan tanggal 22 Maret, kurang lebih beberapa hari yang lalu. Namun nggak apa-apa karena ini data yang tersedia. Kalau melihat data per hari ini ada 790 kasus yang terkonfirmasi berbanding dengan 514. Signifikan juga pertumbuhannya. Tapi kita lihat negara-negara ASEAN lainnya, memang tidak semuanya, hanya membandingkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dari data sederhana, saya menemukan bahwa walaupun jumlah total case Indonesia tidak setinggi negara seperti Malaysia yang 1.306 dan Thailand yang hampir 600, Indonesia ada di 514. Namun, jumlah tingkat kematian pasien Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Seperti kita lihat di sini, Malaysia dari 1.300 tingkat kematian hanya 10 orang. Jumlah atau tingkat kesembuhan pasien positif penderita COVID-19 ternyata cukup rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Dari 514, kita hanya 29 pasien yang berhasil disembuhkan. Sementara Thailand dari 599 ada di 44 orang yang berhasil disembuhkan. Dan Singapura yang paling menakjubkan adalah dari 455 berhasil menyembuhkan 144 pasien. Pemerintah ataupun masyarakat harus bisa melihat bahwa perbedaan apa yang terjadi di sini. Apakah Singapura memiliki penanganan pasien yang lebih baik? Apakah fasilitas yang lebih baik? Tenaga ahli yang lebih baik? Begitupun kenapa tingkat kematian pasien di Indonesia itu menjadi lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Jadi pertanyaan adalah apakah kemungkinannya data pasien yang
terkonfirmasi ini ternyata tidaklah sebenarnya, tidak berhasil ditemukan semuanya melihat angka kematiannya begitu tinggi. Jika memang prosedur penanganan pasien, fasilitas yang kita gunakan tidaklah berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya. Namun tentu ada satu faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah jumlah populasi masyarakat Indonesia itu jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Kali ini saya coba membandingkan dengan negara seperti Iran dan Italia. Apakah ada kesamaan atau tidak? Nah, tetap sama. Perbandingannya adalah total kasus eh, berbanding dengan total kematian dan total recovery. Kalau kita lihat secara umum, grafiknya menunjukkan bahwa eh, pada dasarnya semuanya memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup eksponensial. Indonesia ada 514 jumlah kasus sampai dengan tanggal 22, sekali lagi saya ingatkan. Kemudian negara lain itu kayak Iran itu 21.000 dan Italia itu ada 59.000 kasus kurang lebih. Sehingga menyebabkan Indonesia itu terlihat seperti relatif flat. Kemudian kalau kita lihat perbandingan total kematian, memiliki karakter yang sama, yaitu sebuah spike yang terus menanjak, belum menunjukkan sebuah tanda-tanda flat. Jika kita melihat membandingkan grafik yang terjadi antara Italia dan Iran, Indonesia memiliki populasi yang jauh lebih besar dibandingkan kedua negara tersebut, di mana rata-rata umur median age-nya itu Italia itu lebih tinggi usia masyarakatnya, kurang lebih 45 tahun. Sementara Iran dan Indonesia relatif mirip. Iran memiliki median age-nya itu 30,30, sementara Indonesia 30,20. Sekarang kita akan membandingkan bagaimana posisi Indonesia di antara negara-negara dengan kepadatan penduduk paling tinggi di dunia. Nah, saya memilih ada sekitar 6 negara, Bahrain, Bangladesh, Maldives, Malta, Singapura, dan Korea Selatan untuk dibandingkan dengan Indonesia. Apakah ada peran kepadatan penduduk dengan tingkat penyebaran ataupun kematian yang tinggi untuk kasus COVID-19? Dari data ini, sepertinya tidak terlalu ada pengaruh yang signifikan antara kepadatan penduduk dengan jumlah kasus penyebaran ataupun kasus yang positif. Karena bisa kita lihat, Indonesia bahkan tidak termasuk sebuah negara dengan kepadatan penduduk tertinggi. Jadi sementara negara-negara yang padat lainnya, bahkan termasuk negara-negara pariwisata tinggi seperti Maldives, tadi ada Hong Kong, ada Macau juga, ternyata tidak menjamin mereka menjadi sebuah negara dengan penyebaran ataupun penderita COVID-19 yang tinggi. Nah, bagaimana perbandingan negara-negara dengan populasi tertinggi di dunia? Kita tahu ada negara-negara 10, saya pilih 10 negara dengan populasi terbesar di dunia. Apakah dengan semakin tingginya populasi, maka jumlah pasien dan jumlah kematian juga menjadi semakin tinggi? Mari kita lihat fakta datanya. Jadi kalau kita lihat Australia, sampai dengan tanggal 22 itu ada 1.300 kasus dengan proses perkembangan yang relatif flat sampai dengan, jadi kalau kita lihat sampai dengan Februari dan Maret itu tidak terlalu signifikan, namun pada tanggal 12 Maret angka terus meningkat. Kemudian jika kita lihat Brazil, Brazil itu lebih mirip dengan Indonesia. Pada awal Maret, antara 1 hingga 2 Maret, baru ditemukan 2 orang pasien. Namun terus tumbuh seiring waktu dan pada tanggal 22, angka mencapai 1.593 orang. Kemudian kalau kita lihat Kanada, pada tanggal sekitar 12 Maret, angka itu terus melonjak hingga mencapai 1.400. Kalau kita lihat pola grafiknya China, agak berbeda dengan negara lainnya. Tentunya angkanya lebih besar, namun ada satu titik di mana mereka berhasil menekan jumlah
kasus lebih flat, namun pada tanggal 13 Maret terjadi peningkatan yang signifikan. Kemudian kalau kita lihat Prancis, Prancis juga tidak berbeda dengan negara-negara sebelumnya selain Cina. Eh, Semua negara-negara ini menunjukkan sebuah grafik yang sama, di mana pada Maret awal terjadi peningkatan yang signifikan. Ada sebuah pola yang sama. Apakah ada sebuah fenomena atau saat itu semua dunia mulai aktif untuk melakukan pemeriksaan sehingga angka menjadi meninggi seketika? Kita lihat India, tetap sama. India, semua negara-negara ini memiliki pertumbuhan yang signifikan sejak awal Maret. Pertanyaannya, apakah terus meninggi atau seperti Cina akan terjadi sebuah flatten, akan terjadi sebuah kurva yang relatif datar. Sama halnya dengan Pakistan, angka terakhir itu ada di 776. Kita lihat United Kingdom juga mengalami hal yang sama. Sejak 12 Maret, kasus yang terekam itu adalah di 5.741. Sekarang kita lihat Amerika. Begitupun dengan Amerika, mereka sudah mulai menemukan kasus namun cenderung tidak terlalu signifikan. Pada awal Maret, pertengahan Maret lebih tepatnya, kasus yang terjadi di Amerika sangat signifikan. Kalau kita lihat kembali ke China, ada sebuah kasus yang sama sebenarnya. Kalau di sini dilihat bahwa pada 17 Februari terjadi penurunan jumlah pasien terkonfirmasi. Namun, kembali pada pertengahan Maret, kembali grafik melonjak, sama seperti halnya negara-negara lainnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah grafik dari berbagai negara. Jadi titik awal mula peningkatan spike itu umumnya terjadi di awal Maret sampai dengan pertengahan Maret. Apa yang terjadi di pertengahan Maret ini? Oke, sekarang kita coba bandingkan dengan jumlah kematian. Secara umum, kalau kita bandingkan jumlah kematian juga memiliki kurva yang sama modelnya. Semua mengalami peningkatan sejak pertengahan Maret. Ini menjadi pertanyaan buat saya, apa yang terjadi di pertengahan Maret ini dan apakah peningkatan akan terus terjadi? Ini harus mengumpulkan data lebih banyak lagi untuk memastikan apakah ada hubungannya jumlah populasi dunia dan tren yang meningkat di eh, pertengahan Maret. Kita coba bandingkan dengan 10 besar negara yang paling parah eh, terkena dampak dari COVID-19. Kalau kita lihat, tidak semuanya 10 besar ini berasal dari 10 negara dengan populasi tertinggi di dunia. Sehingga hipotesa bahwa atau asumsi yang berkaitan dengan semakin tinggi populasi, maka akan semakin tinggi jumlah dampak dari COVID-19 terbantahkan untuk saat ini. Kita tidak tahu melihat tren ke belakang seperti apa, ke depannya maksud saya. Namun yang pasti memang ada lonjakan-lonjakan signifikan itu terjadi di bulan Maret. Ini apakah memang ini adalah sebuah dampak dari semakin meluasnya virus corona ini? Namun ada juga beberapa negara-negara yang dianggap memang di dunia berhasil mengcounter atau menahan laju pertumbuhan penyebaran COVID-19 ini, seperti Korea Selatan dan Cina. Memang terlihat di sini semua negara 10 besar ini semakin mendapatkan impact lonjakan itu di bulan Maret. Sedangkan kalau kita lihat dari jumlah kematian, apakah mengalami hal yang sama? Oke, ini kita lihat 10 besar negara tersebut, jumlah kematiannya grafiknya juga sama. Ya, kita lihat di sini, walaupun jumlahnya ada yang cukup signifikan, ada yang kecil, tapi rata-rata memang di bulan 3, di bulan Maret ini terjadi lonjakan lebih tinggi jumlah kematian dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dari data ini kita bisa mengambil kesimpulan tidak ada hubungan secara langsung antara jumlah populasi, jumlah kepadatan penduduk, kemudian regional dari negara tersebut
yang berkaitan dengan tinggi atau rendahnya jumlah pasien dari COVID-19. Saya menyimpulkan bahwa kemampuan sebuah negara untuk menekan laju penyebaran COVID-19, menekan jumlah kematian, sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat diharapkan untuk berkomitmen menjaga diri, berdiam diri di rumah, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, mengurangi interaksi sosial, dan pemerintah membuat sebuah strategi dan solusi yang efektif dan efisien, khususnya menduplikasi kesuksesan negara-negara lain, menjadi harapan kita untuk keluar dari permasalahan COVID-19 ini. Semoga video yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.